Serat untuk jati Belanda yang saya tahu ya ada dua jenis. Yang satu dari daerah Eropa dan satunya lagi dari wilayah Asia. Kalau yang wilayah Asia itu seratnya biasanya itu lebih putih, tidak seperti yang dari Eropa. Kalau yang dari Eropa itu seratnya bagus, merah dia. Ini yang saya dapat dari Korea. Ini jati Belanda Korea. Ini sisanya yang kemarin saya cerita mau tak buat jam dinding itu. Ini kan sudah tak buat moldingnya kotak itu. Itu nanti kita main profil aja supaya agak ke dalam lah, nanti mesin jam bisa masuk gitu. Sederhana, wong namanya juga sisa, memaksimalkan sisa atau limbah ya, limbah dari potongan-potongan jati Belanda itu. Kalau yang serat Eropa ya merah, sama, cuman dia agak kemerah-merahan gitu. Agak kemerah-merahan, seratnya bagus, dia punya serat kayak hampir mirip seperti lapis legit. Kalau lapis legit itu kan yang kayak garis-garis walaupun dia nggak lurus gitu. Lah itu sama seperti itu. Dan ya menarik kalau menurut saya. Cuman ini belum kelihatan karena belum diambil, belum diamplas. Ya kalau palet biasanya itu masih berbentuk palet, dan kalau belanja masih berbentuk palet itu kita mesti 2 kali kerja, harus membongkar dulu. Beda kalau kita pesan kayunya itu sudah dalam bentuk lempeng, papan. Jadi sampai di tempat kita sudah tinggal mengerjakan saja. Ya punya kelebihan dan punya kekurangan. Punya kelebihan kalau kita beli palet itu kita masih punya margin, punya selisih harga karena jatuhnya sebetulnya lebih murah. Kalau dulu itu ya kalau pengambilan dari pabrik per palet itu kena antara 25 sampai 30. Atau mungkin sekarang harganya ada yang 35 sampai 40 per palet. Itu isi kalau nggak keliru 14 lembar. Ya 14 lembar itu kan kalau masih bentuk palet dan mesti dibongkar, ada resiko ketika kita bongkar paku itu kayunya pecah kalau nggak ngerti teknisnya. Oh ya banyak yang kemarin temen kulaan yang dari Pekalongan itu, yaitu pecahannya banyak. Ada yang meletek saja, kemudian bahkan ada yang patah gitu. Jadi meletek tapi plus patah. Nah, itu kan rugi sebetulnya kalau untuk hitungan barang dagangan. Walaupun kulaknya lebih murah. Ya tidak serta-merta kalau dengan kulaan murah kemudian nanti penjualannya kok pasti untungnya banyak, ya enggak, kan ada risiko patah tadi. Yang patah ini masuknya kan tidak bisa dijual karena kalau pengrajin melihat kayu retak atau meletek, ya istilahnya meletek panjang lebih dari 2 kilan itu udah nggak kepake. Ya kecuali pengrajin homemade yang butuh dimensinya tidak terlalu lebar karena meletek daerah meleteknya itu, meletek ya retaknya itu ya, daerah retaknya itu misal kok 4 cm lah, 4 cm itu kalau homemade itu yang tidak butuh dimensi lebar itu kan masih kepake, karena 4 cm mungkin nanti dirajang, diiris menjadi 3 cm untuk kebutuhan misalnya ya buat jari-jari rak piring atau rak garpu, rak sendok, itu tidak butuh dimensi lebar. Nah, tapi kalau untuk jari-jari misalnya amben itu ya, amben anak-anak itu kan minimalnya yo 6 cm. Lah kalau 6 cm yang retak 4 cm kan nggak kepake.